Pemirsa, seorang pengemudi mobil yang melintas di wilayah Jakarta Timur tewas usai menjadi korban pengeroyokan. Sosok pengemudi merupakan pria berusia 89 tahun. Video pengejaran mobil ini viral di media sosial. Sekelompok orang menggunakan sepeda motor terus mengejar sambil meneriaki sopir mobil yang melaju kencang dengan sebutan maling pada Minggu dini hari dari wilayah Tebet, Jakarta Selatan sampai Pulau Gadung, Jakarta Timur. Setelah mobil terkepung massa, sang sopir langsung dihakimi hingga tak berdaya. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung melerai dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Kami juga masih terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait karena informasi awal memang TKP awalnya berada di Tebet, Jakarta Selatan. Ya. Kami juga terus kembangkan dengan saksi-saksi yang ada sampai dengan dari Tebet sampai dengan yang wilayah Cakung. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jasad pengemudi mobil dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Diketahui sosok pengemudi adalah pria berinisial WH berusia 89 tahun. Faktanya pria yang dikeroyok ini merupakan pemilik sah mobil yang dikendarainya. Entah apa yang menelatar belakangi pengejaran oleh massa dengan meneriakinya maling saat melintas. Pihak keluarga mendiang WH pun meminta keadilan atas penganiayaan yang terjadi. Hari ini bapak saya disemayamkan di rumah duka Grand Heaven. Besok bapak saya akan dikremasi jam 12 siang. Mohon keadilan yang sebenar-benarnya untuk bapak saya. Saat ini pihak Polres Metro Jakarta Timur belum menjelaskan siapa dalam pengeroyokan ini dan apa motifnya. Warga tuh nunggu aja, nanti dalam waktu dekat intinya Pak Kapolres akan rilis ya. Kini 8 orang saksi telah diperiksa dalam kasus pengeroyokan pengemudi minibus. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kini kita akan bergabung bersama rekan kami, ada reporter Rizky Darmansyah yang berada di Polres Metro Jakarta Timur. Rizky, sudah berapa banyak saksi yang diperiksa dalam kasus pengeroyokan ini di hari ini khususnya? Iya, Alfa dan juga pemirsa, informasi terakhir yang kami peroleh bahwa sudah ada 8 orang saksi yang diperiksa oleh pihak polisi dari Polres Metro Jakarta Timur dan satu di antaranya merupakan anak korban. Hingga saat ini Polres Metro Jakarta Timur terus melakukan penyelidikan terkait dengan kasus pengeroyokan yang menewaskan pria lansia atau pria berusia lanjut 89 tahun di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Hingga saat ini polisi memang belum memberikan keterangan mendetail atau informasi terkini mengenai kasus ini, baik kronologi maupun siapa saja sebenarnya dari orang-orang 8 yang telah diperiksa ini dan juga hasilnya seperti apa. Kita akan tunggu nanti keterangan lebih lanjut yang akan disampaikan oleh pihak Polres Metro Jakarta Timur ataupun Kapolres Metro Jakarta Timur. Dan hingga saat ini pihak polisian juga terus mencari provokator ataupun dalang di balik aksi pengeroyokan ini dan juga mencari pelaku pengeroyokan yang kalau dalam video yang viral di media sosial kita lihat jumlahnya ada puluhan orang. Hingga saat ini juga pihak polisian belum menetapkan satu orang pun tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan pria berusia 89 tahun. Dan kita tahu aksi ini viral di media sosial di mana ada seorang pria lanjut usia yang dikeroyok oleh sekelompok massa karena dituding mencuri ataupun menjadi maling kendaraan. Namun pada akhirnya pihak kepolisian dalam penyelidikan awal memastikan bahwa kakek ataupun pria berusia 89 tahun ini bukan merupakan pelaku pencurian ataupun maling dari kendaraan tersebut. Tentunya kita akan tunggu nanti apa keterangan terkini dan juga terbaru dari pihak kepolisian khususnya dari Polres Metro Jakarta Timur. Dan kita tahu saat ini jenazah korban tengah disemayamkan di rumah duka Grand Heaven, Pluit, Jakarta Timur dan rencananya besok akan dikremasi
oleh pihak keluarga, dan pihak keluarga menyampaikan pada pihak polisian untuk segera mengusut kasus ini dan menangkap pelaku, dan pelaku bisa diberikan hukuman yang setimpal. Sementara itu yang dapat kami berikan informasi dari Polres Metro Jakarta Timur. Kita kembali kepada Alfat di studio. Baik, terima kasih Rizky Darmansyah atas laporan Anda. Dan pemirsa, selanjutnya kita sudah terhubung dengan kuasa hukum keluarga korban, yaitu ada Bapak Freddy Johannes Pati. Selamat sore Pak Freddy. Selamat sore. Ya Pak Freddy, mungkin bisa diceritakan apa sebetulnya yang terjadi pada saat itu sehingga korban dikejar massa? Pada saat itu pihak keluarga sebenarnya tidak mengetahui apa yang terjadi. Karena kebiasaannya korban ini selalu tidur cepat. Jam 8 korban sudah masuk kamar gitu. Tetapi hari itu sore-sore korban pergi dari rumah dan tidak ada kabar sama sekali sampai pagi hari ada telepon dari pihak Polres Jakarta Timur yang memberitahukan bahwa korban sudah ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dalam keadaan meninggal dunia. Begitu. Ya, apakah tidak ada informasi yang disampaikan oleh korban kepada pihak keluarga apa yang ia sedang lakukan? Ini dini hari, Pak. Lalu kemudian kejadiannya justru berakhir tragis seperti ini. Betul, seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak biasa almarhum itu keluar rumah di malam hari gitu. Tidak pernah terjadi. Ini baru pertama kali dan terjadi hal seperti ini gitu. Justru karena ini timbul pertanyaan dari pihak keluarga. Kenapa sampai terjadi seperti ini gitu. Pak Freddy, apakah korban ini sudah sering memang sehari-harinya menyetir sendiri, kemudian apakah juga kondisi kesehatannya semuanya, matanya, telinganya semuanya dalam kondisi baik, Pak Freddy? Sehari-hari korban biasa diantar oleh supir. Korban punya dan tidak bekerja sehingga korban keluar rumah tidak disertai oleh supir. Secara fisik korban sehat, hanya korban seperti itu. Lalu kemudian apa yang akan diambil pihak keluarga untuk langkah ke depannya, mengingat saat ini korban menjadi korban tewas akibat pengeroyokan oleh massa? Ya, pihak keluarga berharap kepolisian segera mencari dan menangkap, kemudian memproses hukum orang-orang yang telah menyebabkan orang tuanya meninggal. Sudah ada dan mengusut secara tuntas. Oke. Apakah peristiwa ini benar-benar murni pengeroyokan ataukah ada motif lain di balik ini? Begitu. Keluarga menduga memangnya motif apa, Pak? Ya kalau kita lihat dari video yang beredar di sosial media, sangat terlihat bahwa ini bukan sekedar orang teriak maling kemudian dikeroyok, begitu. Tetapi ada tiga orang yang bekerja secara sistematis. Yaitu? Yang pertama, yang paling depan, dia berteriak-teriak maling-maling sambil memprovokasi supaya semua orang memperhatikan kejadian tersebut. Dan bukan hanya teriak, kita bisa lihat di gambar tersebut, posisi mobil ini selalu diarahkan untuk mengikuti alur si motor tersebut. Kemudian orang kedua di bagian tengah, orang tersebut bagian membuat video. Setelah membuat video, langsung memviralkan di sosial media. Kemudian yang paling belakang ada orang ketiga, dia menghampiri setiap ada orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan untuk mengajak orang-orang tersebut mengejar almarhum. Begitu. Jadi ini sistematis, tiga orang ini melakukan pengejaran terhadap almarhum. Pak, kita ingin konfirmasi, apakah betul sebelum almarhum ini dikejar dan dikeroyok oleh massa, almarhum sempat tidak sengaja menyenggol pengemudi kendaraan lain, Pak, motor kendaraan lain?
Kami dari pihak keluarga tidak tahu itu. Karena yang beredar di Karena sampai saat ini belum ada tidak ada konfirmasi dari pihak manapun yang menyatakan dirinya diserempet oleh almarhum. Baik, tadi Bapak katakan mendiang ini sudah tidak bekerja, tidak punya aktivitas apa-apa sehari-harinya? Untuk pekerjaan beliau tidak bekerja, aktivitasnya hanya mengurus tanah-tanahnya yang ada di Kota Tangerang. Baik. Terima kasih Pak Freddy, kuasa hukum dari korban yang meninggal dunia atau tewas dikeroyok massa tadi malam. Selamat petang.